Baiklah teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kabarnya baik-baik semua ya. Nah, sebelum memulai acara, aku akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama aku Natasha Arini dari Stambuk 2019. Nah, hari ini aku nggak nge-MC sendirian, tapi ada satu MC yang lebih keren lagi. Siapa nih? Ya, aku Kampana Putra dari Stambuk 2018. Nice to meet you all. Oke, Nat, jadi malam ini kita ada acara apa ya? Nah, kita hari ini ada acara bernama Kesma Intok. Nah, Kesma Intok ini merupakan sebuah acara temu ramah karena kita nggak bisa kumpul karena COVID, kita tuh nggak bisa kumpul yang tatap muka secara langsung. Nah, gantinya Kesma mengadakan sebuah acara tatap muka, secara temu ramah, secara online bernama Kesma Intok. Nah, tema Kesma Intok ini apa ya, Bang Kampana? Oh ya, ngomong-ngomong soal tema Kesma Intok ya, tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu dulu nih. Kita ini kan berkumpul, tapi walaupun kita berkumpul, tapi kita tuh nggak sembarangan berkumpul aja gitu. Kita tuh di sini berkumpulnya ada sisi edukatifnya gitu. Jadi seperti yang udah kami singgung sebelumnya, bahwa tema kali ini adalah With CV I Am Ready gitu. Nah, jadi di situ di malam ini tuh kita akan membahas tentang hal-hal seputar CV gitu. Misalnya kayak apa sih CV itu? Gimana sih cara buat CV yang benar gitu? Atau kira-kira CV aku ini udah menarik atau enggak ya di mata HR gitu? Adapun alasan kami memilih tema ini itu karena melihat fenomena dari anak-anak teman-teman kita 2018 gitu, bahwa kebanyakan dari teman-teman kita itu sudah banyak yang tertarik dengan yang namanya dunia magang gitu, yang bagaimanapun juga membutuhkan CV gitu. Dan juga karena ya kita doakan saja ya, karena sebentar lagi kan kita akan segera lulus gitu, dan mungkin beberapa di antara kita itu juga akan melamar gitu ke perusahaan-perusahaan tertentu, yang pastinya kita juga harus punya ilmu ya tentang CV ini gitu. Jadi itu sih alasan Kesma mengadakan acara ini dan mengangkat tema ini gitu. Wah, keren banget ya Bang Kampana. Nah, sebelum kita masuk nih ke narasumber kita mau ajak sesi foto terlebih dahulu. Oh iya, harus foto dulu dong ya. Harus foto dulu dong. Buat teman-teman semuanya bisa on kamera. Jangan lupa ya background-nya nih. Keren kan background-nya bikin anak Kesma. Tapi nggak pakai background sendiri. Oh ya, jangan lupa IT support kasih aba-aba supaya kita bisa memberikan senyum yang tercantik, terbaik ke kakak-kakak dan abang-abang semua. Dibuka-buka dulu semua kameranya. Ada yang pakai panitia PKKMB ya. Belum mau lepas ya. Ya. Mana yang lain? Jainan kalau nggak bisa nggak apa-apa sih. Ketutup mukanya. Ya, yang lain yuk. Ada Veronica, Yemima. Wah, Bang Raja nih. Halo Bang Raja. Yang lain buka yuk. Halo. Biar eksis nanti di IG-nya Kesma. Betul. Oke, untuk slide 1 udah buka semua nih. Tinggal Saran sama Jaina sama Ulfa. Next-nya nih, masih ada teman-teman yang lain nih. Halo, selamat malam semuanya. Kita ini aja yuk, kita mulai aja ya screenshot-nya. Oke, nggak apa-apa kok. Oke, Put. Oke, aku screenshot ya. Teman-teman, jangan ada yang chat lagi biar nanti nggak ketutup mukanya yang lain. Oke, 1, 2, 3. Say cheese. Bentar ya. Tahan dulu. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Wah, di tempat Renha banyak ya orangnya. Oke. Terima kasih semuanya. Makasih banyak ya. Makasih. Oke, Natasha. Sekarang kita ada kedatangan tamu yang penting banget untuk malam ini. Iya, tamu spesial ya. Keren banget nih narasumber kita satu ini. Enggak spesial itu kok. Spesial. Spesial, Kak.
Spesial. Halo Kak Putri, apa kabarnya Kak Putri? Halo, baik. Kak Kalian apa Putri. kabar? Salam Baik. kenal Natasha, baru jumpa ya. Iya, aku Stambuk 2019 Kak. Selamat kenalan. Kakak masih ingat anak 2018 nggak, Kak? Ingat, itu Wildan kelihatan. Yang paling diingat siapa, Kak? Yang waktu itu Eh, paling gitu. Wildan ya, lumayan. Eh, Ingat kok, rata-rata ingat semua. Oh ya, bagus. Cuma nggak ingat namanya. Oh ya. Yang teman-teman yang lain juga kalau memang mungkin agak-agak lupa ya, tapi kayaknya nggak mungkin lupa lah sama Kak Putrinya gitu ya. Mungkin boleh lah. diingat lagi lah gitu. Kak Putri ada nggak Kak yang pengen disampaikan gitu? Bentar aja. Mungkin di awal belum dulu ya. Oh, oke. Oh ya ya. Nah, Oke. kita udah kenal nih sama Kak Putri, tapi kita jelasin juga nih profil dari Kak Putri, di mana Kak Putri kerja, organisasinya, dan kepanitiaannya. Nah, Kak Putri ini lahir di Lok Sumawe tanggal 22 Maret 1997 dan merupakan salah satu Stambuk 2015, artinya alumni ya Kak, dari Fakultas Psikologi USUK kita ini. Nah, Kak Putri juga banyak nih melakukan kepanitiaan. Pertama ada bakti sosial, ada pekan kebudayaan, ada pelantikan DPKI PTR, dan juga PKKMB dan LDK Psikologi USU pada tahun 2018. Nah, Kak Putri juga memiliki riwayat organisasi. Kak Putri juga masuk di Sekestra Harmoni dan juga Ikatan Pemuda Tanah Rencong USU. Kak Putri juga memiliki banyak pengalaman kerja. Pertama, Kak Putri pernah bekerja di Zeribol sebagai Human Capital Officer dan juga pernah bekerja di PT Indonesia Aluminium Alloy sebagai Human Capital Officer, dan sekarang Kak Putri sedang bekerja di Ciptalent Development sebagai Recruitment dan Training Staff. Keren banget nih ya profilnya Kak Putri. Iya, ya, what Bang a girl Kampana. banget ya Kak Putri ini. Betul. Natasha insecure nggak ya? Aduh guys, secure lah. Oh iya, jangan lupa kalau misalnya mau connect sama Kak Putri, bisa follow IG-nya Kak Putri ya di Ya. Putri Rauda, dan juga LinkedIn Kak Putri, search aja namanya Kak Putri Rauda. Connect supaya bisa tuh lihat apa aja aktivitas-aktivitas yang Kak Putri lakukan. Ya. Oke, jadi sebelumnya dari pihak Kesma itu kan udah mengirimkan lembar G-form ya ke teman-teman angkatan 2018 gitu. Jadi di sana itu teman-teman bisa meliskan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran dia gitu ke G-form itu. Nah, jadi saat ini kita udah merangkum beberapa pertanyaannya dan siap untuk di-show-kan pada malam ini agar Kak Putrinya bisa jawab gitu. Karena kan kita sesinya sesi diskusi bareng nih gitu. Kira-kira untuk Kak Putrinya udah siap nggak Kak? Siap, insya Allah. Ya, siap insya Allah gitu. Keren. Oke, kalau gitu langsung aja. Gimana nih, Nat? Aku duluan yang bacain atau Nat? Abang yang ganjil, aku yang genap ya. Oh ya, oke. Oke Kak, pertanyaan Banyak pertama. ya? Iya. Banyak ya? Yang kepo nih Kak kayaknya. Pertanyaannya CV dan HR nih kepo banget nih Kak. Ya, pertanyaan pertama itu adalah rahasia agar CV kita diterima dan lolos seleksi HR. Bagaimana Kak? Oke, sebelumnya mungkin briefing dulu ya, atau sedikit lah ya. Mungkin kan di sini kita diskusi ya, diskusi. Ya. Jadi kakak jawab semampu kakak, setahunya kakak berdasarkan pengalaman selama ini. Terus kalau kalian juga ngerasa kok kayaknya kurang cocok atau kurang relevan, nanti mungkin bisa saling diskusi lah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, tadi mungkin rahasia CV diterima ya. Langsung dijawab nih. Iya Kak. Langsung dijawab ya. Oke, sebenarnya umum ya kalau CV itu sebenarnya kan kalau bisa dibilang juga beda, orang yang ngelihat juga pasti persepsinya beda, benar ya? Kayak ibaratnya dosen ngasih nilai ke mahasiswa. Kalian ngerjain semaksimal mungkin kalau Kak Lisa yang nilai sama Kak Juli yang nilai atau Kak Sherly yang nilai kan pasti beda gitu kan ya. Tapi secara umumnya sebenarnya CV itu kan personal branding. Kalau kalian mau ngelamar kerja ataupun kalau kalian mau misalkan daftar kepanitiaan atau daftar organisasi kan juga pakai CV ya.
Nah, CV itu kan sebenarnya personal branding. Jadi sebenarnya kuncinya itu buat CV semenarik mungkin dan seinformatif mungkin. Tapi jangan kepanjangan dan jangan semenarik mungkin, itu mungkin dijabarin ya. Kalau CV itu ya tadi personal branding. Jadi di CV itulah yang menggambarkan diri kalian yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Jadi secara umum ya di CV itu harus informasinya itu harus lengkap. Informasinya itu harus lengkap gimana? Ada biodata dirinya kalian, terus juga ada pengalaman kerjanya atau pengalaman organisasi atau pengalaman kepanitiaan gitu. Kemudian juga yang paling penting lainnya mungkin kalau fresh graduate ya. Kalau fresh graduate sebenarnya kan banyak ya CV konten CV itu kan banyak. Mungkin kalau ditanya rahasia mungkin simpelnya ya, mungkin nanti kita bahas lebih rincinya nanti ya setelah ini. Tapi kalau ditanya rahasianya, ya dibuat singkat, padat, dan jelas, dan bisa menggambarkan diri kalian yang sebenarnya seperti apa. Gitu sih kurang lebih gitu. Tapi mungkin nanti next setelah ini kita bahas satu persatu deh gitu. Intinya personal branding ya Kak, menggambarkan diri Iya, kita bagaimana. benar. Gitu. Oke, next question, Natasha. Wah, hal apa saja nih yang membuat CV kita tuh bisa menarik di mata HRD? Oke, ini ya baru dibahas ya. Nah, oke, sebentar. Oke, kalau dibilang yang buat menarik itu sebenarnya balik lagi ke tadi, karena personal branding, kalian harus bisa ibaratnya mempromosikan diri semenarik mungkin gitu. Contoh misalkan kalian ngelamarnya ke HR gitu ya, yang umumnya kan di dalam CV itu ada biodata diri, yang pertama dari nama, tempat tanggal lahir, dan lain-lainnya. Kemudian pendidikan. Nah, kalau pendidikan pasti udah tahu ya, tulisnya itu cukup 2 pendidikan terakhir. Jadi nggak usah ditulisin TK, SD, SMP gitu ya. Sebenarnya HR nggak perlu ngelihat itu semua gitu. Paling kalau dia emang mau tahu ya ketika kalian ngelamar atau ketika sebelum kalian wawancara, data itu akan diminta gitu. Nah di CV cukup tulisin 2 pendidikan terakhir aja sih. Contoh misalkan lagi S1 nih, berarti SMA sama S1 itu. Karena kan lumayan space untuk TK, SD, SMP-nya itu bisa diganti dengan yang lainnya gitu. Kemudian juga pengalaman. Jadi pengalaman kalau misalkan yang aktif organisasi, boleh dimasukin pengalaman organisasinya. Terus jangan lupa pengalaman organisasinya itu mungkin boleh dijabarin. Misalkan contohnya sebagai ketua Kesma gitu ya. Nah, ketua Kesma itu ngapain aja tugasnya gitu. Kan nggak kalau cuma dibuat ketua Kesma aja, Fadli, Wildan ketawa-ketawa ya. Ketua ya Wildan. Oke. Nah, dijabarin ketua Kesma itu ngapain aja tuh selama di organisasi itu. Jadi itu bisa jadi nilai tambah nantinya gitu. Atau kalau punya pengalaman magang, berarti itu jadi nilai plus lagi. Bisa dijabarin selama magang itu belajar ngapain aja atau apa yang didapat gitu kurang lebih. Kemudian juga mungkin gambaran diri juga penting. Jadi kan biasanya kalau di CV, kalau kalian lihat format umum kan itu ada gambaran diri atau deskripsi diri gitu ya. Jadi dideskripsikan diri kalian cukup 1 atau 2 kalimat tapi bisa menggambarkan diri secara keseluruhan gitu. Kemudian juga hal penting lainnya itu skill ya. Jadi contoh kalau ngelamar ke posisi HR. Nah, skill apa yang kalian kira-kira punya dan relevan? Contoh misalkan menguasai administrasi alat tes psikologi gitu. Nah, itu boleh dituliskan. Kalau misalkan kalian PD nih, misalkan menguasainya itu apa? Contoh misalkan EPPS atau Papikostik atau DSC gitu yang memang berhubungan dengan pekerjaan, boleh langsung dituliskin. Jadi kan udah bener-bener rinci. Jadi ketika memang HR ngerasa butuhnya yang seperti itu, pasti kan dia juga bisa lebih mau mengenal kalian lebih jauh, kurang lebih gitu. Kemudian apalagi ya? Pelatihan mungkin. Pelatihan. Jadi kalau misalkan ada ikut pelatihan mengenai HR atau pelatihan mengenai misalkan alat tes psikologi atau teknik interview dan lain-lain, nah itu boleh dimasukin. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi umumnya aja isinya itu harus lengkap.
Kemudian desainnya itu kalau bikin CV yang berdesain ya, yang non ATS, desainnya itu yang simple, sederhana tapi menarik. Jadi penggunaan warnanya itu enggak yang contoh misalkan merah sama kuning gitu. Nah, itu kan yang lihat juga sakit mata gitu ya. Jadi simple tapi menarik. Kemudian font yang digunakan. Nah, hal-hal simple seperti itu sih. Jadi umumnya HR juga ngelihat CV itu kan gerbang utama ya sebenarnya. CV itu gerbang utamanya dulu. Jadi yang penting isinya seperti apa sih, kontennya harus lengkap, nggak kepanjangan, tapi juga nggak kependekan, begitu sih, kurang lebih. Semoga menjawab ya. Oh ya, baik, makasih Kak. Mungkin buat teman-teman perlu ya dipersiapkan kertas dan pulpen gitu untuk mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh Kak Putrinya gitu. Oke, next question. Pertanyaan nomor 3. Poin-poin seperti apa yang penting di bagian CV agar dilirik oleh HRD? Kira-kira tadi sama ya, kok nggak? Oke, iya tadi udah dijawab ya sebenarnya. Poin-poin pentingnya yang kurang lebih itu pendidikan, pengalaman, yang kurang lebih yang mungkin banyak kejadian pendidikannya ditulisnya itu dari TK sampai kuliah gitu ya. Nah, cukup ditulisin 2 aja, SMA sama kuliah gitu. Misalkan nggak perlu ditulisin dari TK, karena kan sebenarnya TK juga nggak mempengaruhi banget gitu ya. Nah, kemudian mungkin pengalaman-pengalaman. Nah, itu sih yang tadi mungkin udah dijawab kurang lebih. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan lanjutan, boleh. And next question sepertinya. Nah, bagi pelamar kerja yang tidak aktif organisasi nih, nggak ada volunteer, nggak ada magang. Nah, kira-kira bagaimana supaya CV-nya tetap dapat dilirik perusahaan nih, Kak Putri? Oke. Berarti fokusnya akademik aja ya. Oke. Ini mungkin kita bahas yang mungkin fokusnya ke akademik aja. Kalau misalkan memang nggak ada pengalaman magang, ataupun juga nggak ada pengalaman dalam hal kepanitiaan, ataupun organisasi, mungkin boleh ditulisin, dipanjangin gitu CV-nya ya. Achievement-achievement yang didapat, misalkan. Contoh misalkan di Fakultas Psikologi, kan nanti dijabarin ya pendidikan, misalkan kuliahnya di Fakultas Psikologi USU dari tahun berapa sampai tahun berapa, nanti mungkin bisa dijabarin di dalamnya, misalkan di psikologi belajar apa aja yang berhubungan sama posisi yang dilamar, misalkan. Ataupun misalkan bisa ditulisin achievement yang didapat, contoh misalkan jadi komting, misalkan gitu. Nah, jadi kan kalau misalkan dia ngelamarnya mau jadi leader atau manajemen trainee gitu, itu kan bisa jadi nilai tambah. Ya, pernah jadi komting lah setidaknya gitu kan ya. Nah, kemudian atau misalkan di mata kuliah apa gitu, misalkan kan di suatu mata kuliah misalkan ada prakteknya ya. Ada prakteknya, bisa dijabarin mungkin melakukan praktek apa dan lain-lain. Atau misalkan yang tadi achievement, contohnya apa ya? Kalau achievement jadi duta mahasiswa kah dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan memang kalau kakak pribadi dulu nggak punya achievement yang gimana-gimana ya, jadi yang ditonjolin ya organisasi. Tapi kalau yang memang nggak fokus organisasi tapi fokusnya ke akademis, ya bisa ditonjolin yang akademisnya gitu. Jadi setidaknya kan punya nilai tambah juga di HR-nya seperti apa, kurang lebih sih gitu. Berarti kalau misalnya dia aktif berorganisasi dan juga aktif secara akademik, makin bagus lah ya, Kak? Harusnya makin bagus ya, tapi kan tergantung nanti ya waktu di interview bagus atau enggak. Oh, iya. Iya, betul. Ya. Next question. Question number. Next slide. Bagaimana membuat CV yang baik untuk seorang fresh graduate yang tidak punya pengalaman kerja sama sekali? Oke, yang nggak punya pengalaman kerja sama sekali ya. Mungkin kan pertanyaannya hampir-hampir sama ya sebenarnya seperti yang tadi. Kalau nggak punya pengalaman kerja sama sekali, berarti bisa dicantumin pengalaman magang gitu. Sebelumnya di sini kalian aktif magang atau enggak? Aktif magang nggak yang 18?
Atau emang nggak ada magang gitu? Oh enggak ya, oke udah dijawab ya dari chat ya. Oke, cukup mewakili. Oke, kalau misalkan memang nggak aktif magang ya berarti bisa ditonjolin yang tadi itu organisasinya atau achievement-nya gitu. Kalau misalkan memang mau dapat nilai tambah, kalau ngerasa mampu bisa bagi waktu, bisa coba-coba magang, misalkan mungkin yang memang waktunya fleksibel. Karena kan mungkin sekarang lagi sibuk ya, lagi organisasi, udah skripsi belum ya? Lagi ngambil, Pak. Udah bisa Lagi ngambil. Oke. Mungkin kan agak susah bagi waktunya. Jadi bisa nyambil lah, mungkin ngambil magang yang memang bisa waktunya fleksibel. Jadi nanti bisa nambah-nambah juga di CV gitu. Kalau misalkan memang yang fresh graduate, ya itu tadi yang ditonjolin ya pendidikannya, kemudian juga mungkin pengalaman organisasi atau kepanitiaan. Jadi nggak mesti banyak sih, cukup yang memang benar-benar menonjol dan juga relevan dengan kerjaan. Contohnya kayak kakak sendiri dulu kan mungkin sering ikut kepanitiaan gitu ya, tapi nggak semuanya dimasukin. Kalau semuanya dimasukin kayaknya HRD-nya juga ngelihatnya kebanyakan gitu kan ya, karena kan mungkin nggak semuanya itu relevan dengan apa yang kita lamar gitu. Kalau misalkan memang relevan dengan yang dilamar boleh dimasukin. Jadi dipilih juga yang dimasukin informasi-informasi yang penting. Kalau kira-kira aduh kayaknya ini kurang penting, kurang berbobot, jangan dimasukin dulu gitu. Tapi kalau misalkan memang punyanya beberapa pengalaman aja boleh dimasukin semuanya. Terus yang lainnya yang penting juga skill sih. Skill itu kan ada hard skill, ada soft skill. Nah, nanti dicari di Google lah perbandingannya apa ya, hard skill sama soft skill. Bisa nanti mungkin ditulisin, orang psikologi kan biasanya jago presentasi ya. Nah, bisa ditulisin jago presentasinya itu, kemudian juga bisa ditulisin mungkin kemampuan interpersonal, atau misalkan yang tadi menguasai alat tes psikologi, atau misalkan bisa BEI ya, behavioral event interview, bisa boleh ditulisin. Jadi skill-skill yang seperti itu kalau ngelamarnya ke HR ya. Kalau ngelamarnya ke misalkan mungkin ada yang maunya ke training gitu kan ya, bisa ditulisin juga untuk training need analysis. Biasanya kan kalau di psikologi ada belajar buat TNA ya. Kalau dulu kakak ada belajar buat TNA, nah itu bisa dimasukin. Jadi kayak hal-hal yang memang berhubungan dengan pekerjaan, kayak kalian kan bisa searching pekerjaannya itu nanti akan ngapain aja. Nah, boleh ditulisin dalam CV-nya. Atau kalau misalkan mau jadi sales, mana tahu ya, dari psikologi kan jago ngomong, mau jadi sales biar duitnya banyak gitu kan ya. Bisa ditulisin mungkin kayak menguasai teknik-teknik sales, kemudian juga mungkin ya jago ngomong, jago negosiasi gitu sih, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk fresh graduate yang paling dilihat pastinya pendidikan. Karena kan pasti dilihat dari pendidikannya sesuai atau enggak. Kemudian juga skill-nya, tapi tulis skill yang memang benar-benar kalian bisa kuasai ya. Jangan skill bohongan. Karena nanti kan pas interview akan ditanyain. Contoh kalian tulis bisa mengadministrasi alat tes psikologi, kalian buat DSC, FPPS gitu kan ya. Terus ditanya, DSC itu untuk apa tesnya? Kalian nggak tahu. Atau DSC itu kepanjangannya apa? Kalian nggak tahu. Kan ketahuan bohong gitu kan ya. Kan HR juga pasti bisa bedain yang gugup sama yang ketahuan bohong gitu. Jadi tulis yang memang skill-nya itu benar-benar kalian bisa kuasai atau setidaknya kalian tahu seperti apa gitu. Kemudian pelatihan juga boleh. Kan banyak ya sekarang, sebenarnya kan lagi masa pandemi banyak webinar-webinar gratis. Jadi bisa coba diikutin aja yang gratis, lumayan nambah-nambah sertifikat gitu kan ya. Nambah-nambah skill juga. Jadi bisa nanti dimasukin ke dalam CV-nya pelatihan seperti itu. Tapi yang memang paling berpengaruh sih untuk fresh graduate itu sebenarnya ya pengalaman-pengalaman organisasi, kepanitiaan, sama ya achievement dan skill-nya itu sih, kurang lebih seperti itu.
Kalau fresh graduate, CV kan memang gerbang yang utama, tapi nanti penentuannya juga waktu interview seperti apa personality-nya gitu sih. Oke, berarti harus dipersiapkan CV-nya sebaik mungkin ya, Kak. Nah, next Ya, harus. question. Lanjut Oke. pertanyaan nomor 6. Nah, misalnya ketika kita ingin melamar dua perusahaan yang berbeda dan juga dua pekerjaan yang berbeda, apakah CV yang kita lampirkan juga harus berbeda mengikuti pekerjaannya atau CV-nya sama? Oke, kalau dua perusahaan berbeda, posisi sama, sebenarnya pakai CV yang sama. Tapi kalau pekerjaannya beda, tergantung bedanya ini gimana. Jadi kalau misalkan bedanya masih dalam satu ruang lingkup HR ya, karena kita orang psikologi kan biasanya larinya kan ke HR gitu ya, entah itu ke rekrutmen, ke training, atau ke bagian pembuatan SOP dan lain-lain. Nah kalau kalian itu masih ngelamar di satu ranah yang sama, ruang lingkup yang sama, misalkan masih di bagian HR, cukup pakai satu CV aja sih. Kan di sana kalian bisa branding dirinya itu kan lebih lengkap. Jadi kalau ngelamarnya contohnya ke rekrutmen, jadi selain rekrutmen juga kalian bisa tonjolin training dan lain-lain. Jadi seandainya pun kalian ternyata nggak diterima di posisi rekrutmen dan di kemudian hari itu misalkan ada posisi lain yang dibuka, terus juga relevan dengan skill atau pengalaman kalian, kan ada kemungkinan untuk dipanggil lagi. Tapi kalau misalkan ngelamarnya ini di dua ranah yang berbeda ya, misalkan cukup jauh berbeda lah, bisa pakai dua CV. Tapi memang kalau kakak pribadi sih biasanya selalu pakai satu CV dulu ya. Pakai satu CV, tapi di satu CV itu udah cukup nge-branding diri kalian seperti apa gitu. Karena kan sebenarnya kalau misalkan kita ngelamar kerja kan kita udah tahu misalkan goals-nya mau jadi apa gitu ya. Jadi ya buat CV yang memang berhubungan sama pekerjaan yang kita inginkan itu gitu. Kalau misalkan berbeda jauh misalkan dari HR yang pekerjaannya itu lebih banyak ke orang, terus ngelamarnya itu ke bagian yang mungkin nggak banyak berhubungan sama orang ya, contoh misalkan ke bagian mungkin accounting tiba-tiba, atau mungkin ke bagian lain, boleh mungkin CV-nya dibedain, karena kan mungkin bisa perbedaannya itu biasanya paling pada skill sih. Skillnya kan beda posisi, pasti beda skill yang dibutuhkan. Kemudian juga untuk gambaran dirinya mungkin bisa dibedain. Tapi untuk personal data, kemudian juga pendidikan, dan juga pengalaman-pengalaman organisasi itu kan sebenarnya masih sama ya. Jadi paling bedanya itu di skill, pelatihan. Kalau mau beda boleh, tapi kalau mau general, umum, juga nggak jadi masalah sih sebenarnya. Jadi tergantung pribadi aja. Kalau kalian ngerasa bikin CV yang berbeda, mungkin gini ya, mungkin kan ada yang pengennya mungkin pengen jadi HR atau pengen jadi posisi lain gitu ya, bisa buat dua CV, jadi mana kira-kira nanti yang jadi rezeki lah gitu. Tapi kalau misalkan memang satu CV juga nggak masalah, tapi yakin kalau CV-nya itu sudah cukup menggambarkan diri gitu sih. Jadi intinya beda posisi, beda skill yang dibutuhkan ya, Kak? Ya, pasti. Kalau beda posisi, pasti beda skill yang dibutuhkan. Kecuali dia masih satu ruang lingkup yang sama ya. Oke, next slide. Nah ini, apakah sertifikat course atau kursus online bisa dilampirkan ke dalam CV? Gimana, Kak? Oke. Kalau dilampirkan ke dalam CV nggak bisa, karena kan CV satu lembar atau dua lembar. Ya dilampirkannya sebagai lampiran ya, maksudnya sebagai lampiran lamaran kerjanya itu ya. Sebenarnya kalau pelatihan boleh. Kalau pelatihan ya kan kursus itu boleh dilampirin, karena kan bisa jadi mungkin orang cuma buat-buat aja ya. Jadi supaya lebih kalau sertifikat itu boleh dilampirkan. Kemudian juga lampirinnya itu yang memang sesuai dengan apa yang kalian tuliskan di dalam CV. Tapi ingat juga, misalkan kalian punya 10 pelatihan gitu ya,
dipilahlah mana yang kira-kira paling relevan dengan pekerjaan yang kalian lamar gitu. Jadi jangan sampai numpuk gitu. Jadi cukup pilih beberapa yang memang sangat relevan, tapi untuk sertifikat pelatihan itu boleh dilampirkan. Kakak pun sampai sekarang ya tetap ada ngelampirin gitu. Kalau misalkan contoh jadi pemateri gini kan, atau misalkan yang lain-lainnya itu boleh dilampirin. Atau misalkan magang ya, kalau magang kan biasanya ada sertifikat atau surat referensinya, nah itu juga dilampirin. Jadi itu sebagai bukti sih yang memang menguatkan bahwasannya kalian menuliskan hal yang memang benar di dalam CV kalian gitu. Berarti harus sesuai sama pekerjaan yang mau kita daftarin ya, Kak. Jadi kalau misalkan ikutnya di bagian pelatihan HR, ya boleh dilampirin sertifikat yang berhubungan dengan HR. Tapi nanti kalau misalkan ada juga nih yang lainnya, posisi lain yang mau dilamar, terus lebih, contoh kan mungkin kalau fresh graduate kan biasanya kalau nggak ngelamar manajemen trainee, ngelamarnya kan langsung ke posisi yang diinginkan kan ya. Nah kalau manajemen trainee kan bisa dilampirin kayak pelatihan leadership dan lain-lain gitu sih. Oke, keren jawabannya Kak Putri. Oke, next question. Nah, apa kesalahan umum dan kesalahan fatal yang dapat terjadi dalam penulisan CV ini, Kak Putri? Oke, kesalahan umum dan fatal ya. Yang paling umum aja, yang mungkin sering terjadi itu typo. Contoh kalau buat tugas kan sering typo. Nah, tapi kalau buat CV, kalau menurut kakak pribadi atau personal sih itu lumayan, dia itu kesalahan umum yang sering terjadi, tapi kadang kakak agak kurang memaklumi gitu. Kenapa? Karena kan CV itu sebenarnya kalian buat nggak setiap kalian melamar kerja kan nggak selalu buat CV ya. CV kan dibuatnya paling sekali untuk beberapa banyak pekerjaan, nanti diupdate lagi gitu kan ya. Jadi perhatikan typo-typonya itu. Kalau typonya itu nggak mengubah makna, ya mungkin masih bisa ditolerir, tapi kalau misalkan mengubah makna kan lumayan fatal. Nah, jadi yang paling simpelnya itu sebenarnya typo itu ya. Jadi harus benar-benar dibaca, diteliti kalau bikin CV, jangan ada typo. Karena kalau HR kan ngelihat CV itu kan sebenarnya kayak screening juga. Ngelihatnya kan nggak yang 5 menit, ngeliatin CV kalian terus, tapi kan dibaca sekilas kira-kira relevan nggak. Kalau relevan dia akan melihat lebih lanjut, tapi kalau kira-kira kurang mungkin kan akan di hold dulu gitu. Jadi yang typo-typo gitu mungkin juga bisa kelihatan di mata. Itu yang pertama, typo mungkin ya. Kemudian kesalahan lainnya simpelnya lagi, umumnya lagi mungkin di font. Mungkin kan anak zaman sekarang, termasuk kakak ya mungkin ya, termasuk angkatan kakak gitu ya, mungkin kan sukanya fontnya yang memang kayak tulisan halus kasar gitu kan ya, atau font-font yang mungkin estetik gitu kelihatannya kan. Tapi kalau CV ini kan sebenarnya konteksnya profesional, jadi pakai font yang memang umum dipakai aja, kayak Arial atau Calibri atau Times New Roman. Jadi yang memang dibacanya itu bisa jelas font-font seperti itu. Jangan pakai font yang nggak jelas bacaannya gimana gitu. Kemudian sebenarnya sering fatalnya itu lebih ke penyusunannya ya, penyusunan CV-nya itu ke font, kemudian ke desain. Mungkin desainnya dibuat semenarik mungkin, tapi isinya itu malah nggak lengkap gitu. Jadi desainnya harus oke, tapi cukup simple, tapi ya sederhana, tapi kelihatannya cantik lah, elegan gitu. Kemudian juga CV itu jangan terlalu panjang. Itu sih, CV jangan terlalu panjang. Jadi ada yang contohnya buat CV itu sampai dengan 2-3 lembar gitu. Kan kepanjangan ya kalau sampai 2-3 lembar seperti itu. Jadi kalau misalkan memang 1 lembar cukup 1 lembar aja. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa perlu banyak yang kalian cantumin, itu bisa dibuat 2 lembar.
Tapi umumnya cukup 1 lembar sih biasanya udah cukup menggambarkan. Jangan sampai terlalu panjang. Itu kalau kepanjangan juga itu nggak jadi nilai yang harus plus-plus banget gitu. Karena kan semuanya tergantung isinya gitu ya. Kalau panjang isinya berbobot, oke. Tapi kalau panjang isinya kurang berbobot, mending singkat, padat, jelas. Kemudian kesalahan lain apa ya kira-kira, informasi yang dicantumkan itu harus benar-benar update. Jadi harus benar-benar update sesuai dengan keadaan kalian saat ini seperti apa. Jangan contohnya itu udah kejadian mungkin beberapa tahun yang lalu gitu kan ya, atau yang kayak tadi kakak sebutin, pengalaman organisasi misalkan yang SMA jadi anggota OSIS. Nah itu nggak usah, yang paling terupdate aja di masa kuliah seperti apa gitu. Kemudian kayak pendidikan cukup SMA sama kuliahnya. Jadi yang benar-benar update yang terjadi saat inilah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kesalahan fatal lainnya itu tadi typo ya. Kemudian yang sangat fatal itu adalah datanya nggak valid. Misalkan, memang kan kalian membuat CV semenarik mungkin supaya dilirik sama HR. Nah, bisa jadi misalkan kalian dilirik nih, diundang interview dan lain-lain, terus mungkin emang jago ngomong, jago bohong gitu kan ya. Bilangnya pengalaman ABCD gitu, misalkan ternyata enggak seperti itu. Nah, bisa aja misalkan HR-nya ngehubungi referensi-referensinya kalian dan lain-lain, ternyata datanya itu nggak valid gitu. Nah, itu juga bisa menggagalkan kalian. Jadi tulis data yang benar-benar valid sesuai dengan diri kalian seperti apa. Kemudian mungkin kalau dari pengalaman kakak yang CV lumayan fatal, mungkin data kontak ya. Kayak nomor handphone gitu, kadang suka nggak bisa dihubungi gitu. Nah itu salah satunya mungkin typo juga. Misalkan harusnya nomor handphone kalian harusnya ada 12, yang kalian tulisin cuma 11 gitu. Nah yang seperti itu sih kurang lebih. Jadi kalau CV itu sebenarnya kalau bisa dibilang nggak ribet buatnya, simple, cukup cantumin informasi yang memang menggambarkan diri kalian dan juga lengkap informasinya. Desainnya nggak perlu yang wow gimana-gimana, cukup yang simple tapi sederhana. Terus kesalahan fatal lainnya itu penggunaan bahasa. Kalau di CV konsisten ya kalau pakai bahasa. Jangan seolah-olah jadi anak Jaksel. Di atas bahasa Inggris, di bawah bahasa Indonesia. Gitu. Kalau mau bahasa Indonesia semua. Kalau mau bahasa Inggris semua. Dan hati-hati kalau buat bahasa Inggris, pastikan bahasa Inggris kalian benar-benar bisa dipahami. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya kayak textbook psikologi, bisa jadi HR-nya juga memahaminya susah gitu kan ya. Jadi pakai bahasa yang memang benar-benar mudah dipahamin. Dan jangan campur bahasa. Kalau mau bahasa Indonesia semua. Kalau mau bahasa Inggris semua. Dan gunakan bahasa baku. Gunain bahasa baku, jangan campur-campur, pakai bahasa santai gitu. Jadi gunakan bahasa baku dan jangan bilingual lah, kurang lebih seperti itu sih. Mungkin nanti kalau kalian ada ingat atau ada yang mau ditanyain kira-kira itu jadi kesalahan dalam pembuatan CV atau enggak, boleh ya. Oke Kak, berarti tadi itu data-data ya Kak yang perlu diperhatikan, terus juga font gitu. Apakah layout ya maksudnya, fontnya cocok enggak, dan juga apakah typo atau enggak. Kalau misalnya namanya typo gimana Kak, fatal enggak? Fatal. Sebenarnya kan HR nggak tahu ya itu nama kalian salah atau enggak. Cuma kalau nama aja salah kan itu fatal di kaliannya ya. Oke, next question.
gimana ya biar CV fresh graduate yang minim pengalaman bisa menarik perhatian HRD. Selain itu, kira-kira skill apa saja yang harus ditonjolkan dalam CV kita, khususnya untuk yang melamar di bidang HRD? Tadi sama ya, Pak? Oke. Ya, kurang lebih mungkin tadi udah dijawab ya. Mungkin lebih ditekanin aja. Oke. Sebenarnya kalau minim pengalaman, ya namanya fresh graduate pasti minim pengalaman. Kalau udah punya pengalaman kan udah nggak fresh graduate lagi ya. Jadi kalau minim pengalaman tadi bisa ditonjolin dengan hal-hal yang menarik dari diri kalian. Entah itu kalian aktif organisasi, atau kalian punya banyak achievement di kuliah, dan lain-lain. Terus kalau skill apa aja yang perlu ditonjolin di CV ya, kalau di CV itu tonjolkan skill yang berhubungan dengan posisi yang kalian lamar. Jadi kalau mungkin kan anak psikologi kan nggak semuanya pengennya jadi HR ya, kan banyak posisi-posisi lain, entah itu pengen jadi guru bimbingan konseling, atau entah itu jadi nantinya kerjanya itu di biro dan lain-lain, itu kan banyak, atau asesor dan lain-lain gitu ya. Jadi pelajari posisi yang kalian mau lamar, kira-kira skill apa yang harus dipunyai. Kalau kalian merasa kalian punya skill itu, tonjolkan skill itu di CV kalian. Tapi kalau ke bidang HR, yang perlu ditonjolin itu yang pertama, misalkan yang cuma anak psikologi punya itu administrasi alat tes. Karena HR itu kan nggak cuma bidangnya anak psikologi. HR itu bisa ke hukum, terus juga bisa juga ke ekonomi, manajemen SDM. Nah, sekarang luas, bahkan kadang orang MIPA atau orang sastra pun kadang bisa ke HR gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalkan skill di bidang HR, kalau dari kita anak psikologi, yang pertama administrasi alat tes psikologi. Nah, itu kan hanya kita yang bisa. Kalau yang lainnya kan nggak bisa. Kemudian juga mungkin teknik-teknik interview. Kalau dulu kakak di PIO atau PIO ya kalau nggak salah ya, di PIO itu ada belajar PIO atau apa gitu, pokoknya ada belajar teknik interview. Kemudian juga misalkan training need analysis, nah itu kan dulu juga kakak ada belajar. Kemudian juga misalkan kalian bisa jelasin, mungkin kalian pernah membuat analisa jabatan semasa kuliah, nah itu bisa dijelasin di kuliah. Misalkan memang nggak punya pengalaman organisasi dan lain-lain, jadi di perkuliahannya, di pendidikannya itu mungkin bisa ditambahin poin-poinnya, mempelajari pembuatan atau pengerjaan training need analysis, kemudian juga dan lain-lainnya gitu. Jadi yang memang berhubungan dengan HR kan itu kurang lebih rekrutmen. Kalau rekrutmen kan hubungannya sama alat tes psikologi, kemudian teknik interview, kayak probing dan lain-lain. Nah, itu kan kita pelajarin gitu kan ya. Tapi kita nggak usah jelasin probing dan lain-lain. Kita cukup jelasin teknik interview gitu. Kemudian juga soft skill yang kita punya. Misalkan kalau kita jago negosiasi, bisa dicantumin skill negosiasinya, skill presentasi. Kalau kakak pribadi, kakak ngerasa dulu nggak jago negosiasi, jadi kakak nggak cantumin itu. Nah, tapi kakak ngerasa kakak bisa presentasi nih, gitu kan ya. Jadi bisa dicantumin presentasinya, atau kemampuan interpersonal kah, atau komunikasi. Kalau HR sih kurang lebih seperti itu, karena HR kan kerjaannya sama orang terus ya. Terutama kalau bagian rekrutmen sama training. Tapi mungkin kalau ya sama orang terus lah, namanya juga ngurus SDM ya. Jadi pasti perlu komunikasi gitu sih kalau di psikologi. Atau kalau kalian mungkin sekarang mata kuliahnya udah lebih update, udah banyak ngambil yang memang berhubungan sama pekerjaan, atau mata kuliah pilihan gitu yang memang lebih berhubungan dengan pekerjaan, boleh dicantumin skill-skill yang kalian dapat di sana. Kalau kakak sendiri kan dulu nggak ngambil mata kuliah pilihan PIO, jadi ya kira-kira cuman beberapa itu yang didapat dari perkuliahan gitu sih. Terus tapi gini ya, kalau tulis skill itu, kalau saran kakak nggak usah di levelin.
Kan ada tuh kayak yang 5 bintang, negosiasinya cuma 4 bintang gitu. Karena kalau menurut kakak pribadi, kadang kan kita nggak bisa lihat ya skillnya kita itu, negosiasi kita itu apakah memang udah benar-benar expert atau enggak gitu. Kalau saran kakak mending dideskripsikan gitu. Dapat mengadministrasikan alat tes psikologi gitu. Jadi kita menggambarkan bahwasanya kita memang bisa mengadministrasikan alat tes psikologi gitu. Kalau kita levelin, takutnya ekspektasi HR beda ya. Kalian misalkan levelinnya administrasi alat tes psikologi 4/5 gitu. Ternyata waktu disuruh administrasi bingung gitu kan ya, dan lain-lain gitu. Jadi kan ekspektasinya jatuh gitu. Jadi kalau bisa, kalau skill nggak usah di levelin sih, cukup dideskripsikan per poin-poin kalau saran kakak gitu. Wah, oke, makasih sarannya Kak. Jadi skillnya itu harus yang sesuai sama apa yang diminta, dan juga nggak boleh dibikin poin-poin. Ya kan Kak, dia nggak boleh bikin poin-poin. Bukan nggak boleh dibikin poin-poin, jangan dibikin bintang. Dibikin ya ratingnya lah gitu ya. Rating. 90% nilainya. Oke, nilainya. Lanjut pertanyaan yang ke-10. Nah, diminta nih Kak, tips dan trik membuat CV kreatif yang baik agar dilihat HRD saat ingin magang atau melamar pekerjaan. Oke, kalau magang sebenarnya masih sama ya kayak yang tadi. Tapi kalau magang sebenarnya kalian sebagai fresh graduate itu yang paling perlu kalian tonjolkan itu ya semangat kalian untuk bekerja itu sih. Maksudnya motivasi kalian bekerja itu untuk apa, kemudian juga semangat kerja kalian. Jadi salah satu bagian penting itu kan nanti di CV ada deskripsi diri atau gambaran diri ya, bagian singkatnya 2, entah itu 1 atau 2 kalimat. Nah, di situ kalian bisa tulisin tentang diri kalian, kenapa kalian diri kalian, apa kelebihan dari kalian, kemudian kalian orang seperti apa secara personality, kemudian apa motivasi kalian untuk ngelamar di pekerjaan ini. Misalkan kalian punya passion di bidang HR karena kalian punya pengalaman bla bla bla. Nah, itu boleh dicantumin gitu. Nah, tapi kalau CV ATS sih sebenarnya secara konten itu sama CV kreatif. Cuma bedanya kalau CV kreatif kan didesain ya. Di desainnya itu ya ada apa sih namanya? Ya ada vektor-vektornya gitu kan ya. Tapi kalau CV ATS ya normal gitu, kayak dari Word gitu, tapi secara konten sama aja gitu sih. Kalau magang ya tonjolin alasan kalian pengen magang di sana apa, harapan kalian apa gitu. Gitu juga sih sama ngelamar kerja. Oke, mungkin itu ya. Oke, Kak. Next slide. Pertanyaan nomor 11. Hal-hal apa yang bisa dicantumkan di CV untuk orang-orang yang tidak punya pengalaman organisasi atau kepanitiaan atau magang? Ini juga sebenarnya sama aja ya, Kak, sama yang tadi. Iya, sebenarnya sama ya. Mungkin tadi udah dijawab ya. Ya. Mungkin lanjut aja next question. Apakah CV ATS friendly merupakan CV yang lebih tinggi peluang lolosnya pada tahap seleksi berkas di zaman sekarang ketimbang CV non-ATS? Gimana, Pak? Oke, semuanya tahu CV ATS dan CV non-ATS itu apa nggak? Nggak. Tahu? Belum tahu, Kak. Belum tahu ya? Oke, ATS itu namanya ATS itu kepanjangan dari singkatan ya. ATS itu singkatan dari Applicant Tracking System. Jadi itu kayak sistem yang nge-tracking CV kalian. Jadi CV kalian itu bukan manusia dulu yang lihat. Jadi si sistemnya itu dulu gitu. Si sistemnya itu lihat dulu tuh CV-nya kalian. Dia yang akan sortir dan dia yang akan kasih poin tuh kira-kira di CV kalian itu berapa. Nah, sebenarnya kalau CV ATS sama CV non ATS, kakak sendiri belum pernah pakai si sistem ATS ini ya.
Jadi kalau CV ATS dan non ATS ini sebenarnya kalau setahu kakak tergantung case sih, tergantung case. Kalau kalian ngelamarnya ke perusahaan startup atau ke bagian kayak industri kreatif atau kayak sekarang kan banyak kayak digital marketing dan lain-lain gitu ya. Kalau ngelamarnya kayak ke Shopee dan lain-lain yang memang startup atau perusahaan-perusahaan di Medan yang memang baru berkembang, ya pakai CV kreatif sebenarnya mungkin lebih oke sih gitu, karena kan di sana ya lebih indah aja gitu kan ya kalau pakai CV kreatif. Tapi kalau kalian ngelamarnya itu ke perusahaan-perusahaan BUMN atau ke bagian-bagian pemerintahan atau misalkan ke perusahaan swasta tapi udah multinasional ya. Misalkan mungkin kayak ngelamarnya ke Pelindo, mana tahu ya rezeki. Ngelamarnya ke Pelindo atau ngelamarnya kayak ke perusahaan-perusahaan Wilmar kah dan lain-lain. Nah, itu mungkin itu kan memang perusahaan yang udah multinasional. Nah, itu bisa mungkin pakai CV-nya ATS gitu. Karena kalau CV ATS sendiri mereka itu nge-trackingnya itu berdasarkan misalkan skill ataupun keyword-keywordnya gitu. Jadi kalau kalian pakai CV yang kreatif, di sana kan banyak gambar-gambar, banyak simbol-simbol. Nah, itu biasanya bakal bikin skor ATS-nya itu rendah. Jadi kalau CV ATS itu biasanya nggak banyak simbol, nggak banyak gambar-gambar. Sedangkan CV kreatif banyak mainnya ke sana gitu ya. Cuman nampilin nomor handphone aja mungkin ada simbol teleponnya gitu kan ya. Kemudian alamat mungkin ada simbol rumah dan lain-lain gitu. Tapi kalau CV ATS nggak pakai simbol-simbol gitu. Dan CV ATS itu ngelihat skor CV kalian itu dari keyword dan juga skill. Jadi kalau kalian ngelamar HR, ya cari keyword di bidang HR itu apa-apa aja. Banyakin kata-kata itulah di dalam CV ataupun di skill-nya dicantumin yang seperti itu. Jadi skornya bakal lebih tinggi gitu sih. Jadi tergantung case juga ya, kalau ke perusahaan startup gitu sih saran kakak mending pakai CV kreatif aja. Tapi kalau ke BUMN, multinasional yang memang namanya udah besar, ke pemerintahan, nah itu pakai yang ATS. Gitu. Iya, oke, ini Valerin, kakak ingat nih Valerin dulu satu kelompok ya KKMB. Oke, kalau Iya, Kak. pengganti simbol-simbol itu apa? Ya, kalau di CV ATS itu langsung kayak nama, titik dua, apa gitu. Jadi kan ada subbabnya misalkan data diri gitu kan ya, nama, alamat, dan lain. Jadi nggak ada simbol sama sekali. Paling itu pakai, oke, Wagub ya. Luar biasa. Wildan ya. Oke, didikan Kak Uti. Kak Uti mendidik hanya berapa hari, Wildan? Oke, jadi pakai biasanya apa namanya kalau di Word pakai bullet ya. Nah, biasanya poin-poin gitu sih. Jadi dia nggak ada simbol-simbol sama sekali kalau CV ATS. Gitu. Oh gitu ya, Kak. Oke, makasih, Kak. Oke, Bu Wagub. Aduh, Mas. Sanggup ya jadi Wagub di tengah perskripsian, luar biasa. Penerus Kak Marha nih. Seru juga, Kalau di Kak. angkatan kakak ya. Aduh, jauh lah, Kak, sama Kak Marha. Oke, itu ya. Oke. Wah, keren-keren banget nih jawaban dari Kauti buat pertanyaan-pertanyaan angkatan 2018. Tadi udah disampaikan sama Kesma, juga ada yang kalau misalnya ingin bertanya langsung aja di komen, atau kalau misalnya mau on mic juga boleh. Kauti bakal jawab pertanyaan-pertanyaan yang kalau misalnya, Kak mau nanya ini Kak, gitu. Boleh nih teman-teman semua kalau mau bertanya. Oke. Sebelumnya Kesma siapa aja sih? Wildan. Kakak mau nanya boleh? Kakak yang nanya ya? Boleh, Kak, boleh. Kak.
Boleh, Kak. Enggak, bercanda kok. Boleh Kak, tanya aja Kesma nih Kak. Ini di-record mau dikasih ke siapa nih? Wildan apa mau buat LPJ ya Wildan? Untuk LPJ. Iya Kak. Teman-teman, apa ada yang ingin pertanyakan? Iya. Mau nanya ke Kak Uti. Iya Wildan. Iya Kak. Jadi sebenarnya beda CV sama resume itu apa Kak? Oke, beda CV sama resume ya. Iya. Kalau CV itu dia itu kan gambaran diri atau data diri ya, yang memang bisa digunakan itu untuk banyak hal. Jadi CV itu sebenarnya umum. Jadi umum tentang diri kita, data diri kita, kemudian juga pengalaman kita pernah di bagian apa aja, itu semua kita cantumkan di dalam CV atau pelatihan-pelatihan dan lain-lain gitu kan ya. Nah, kalau CV itu juga kegunaannya banyak. Jadi nggak cuma untuk ngelamar kerja. Jadi kalau contoh nanti mau beasiswa, mau daftar beasiswa, itu kan pakai CV juga. Atau kalau nanti Natasha kan masih 2019 gitu kan ya, nanti daftar PEMA lagi misalkan, kan biasanya mungkin kalau organisasi pakai CV. Nah, kalau resume itu dia kegunaannya itu emang untuk ngelamar kerja aja. Dan resume itu dia itu khusus pembahasannya. Jadi misalkan Wildan misalkan ngelamar nanti jadi staff desain grafis. Jadi di resume itu cuman menjelaskan keahlian-keahlian, pengalaman-pengalaman yang memang berhubungan sama desain grafis aja gitu. Jadi resume itu bisa banyak. Kalau misalkan ke bagian HR resumenya ya bagian itu aja, bagian lain ya sesuai dengan bagian-bagiannya. Tapi kalau CV itu dia secara umumnya gitu. Kalau resumenya itu secara detail gitu. Jadi mungkin kan ada perusahaan yang minta CV dan resume bersamaan gitu ya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau misalkan yang diminta itu hanya salah satu, ya kasih CV aja boleh gitu sih. Itu ya Wildan, semoga menjawab ya Wildan. Nanti kalau kurang menjawab, tanya Google ya. Terima kasih Kak Uti. Ayo dong yang lain nanya. Mau nanya dong. Kak mau nanya juga Kak. Ayo, Iya, mana moderator? MC yang mandu MC. Siapa? Wagub dulu lah. Mau Dulu lah. Waduh. Jangan bawa-bawa. Siapa Kausar dulu ya? Suaramu kecil Serah. kali dan. Tergantung MC lah. Mana yang milih duluan? Kayaknya tadi Kak Valrin udah duluan ya, jadi Kak Valrin boleh kasih pertanyaannya ke Kak Uti. Ah iya. Sebenarnya penasaran aja sih Kak, apa kan sering tuh dengar portofolio, tapi bingungnya sebagai anak psikologi, apakah jurusan psikologi itu sering buat portofolio? Karena kayak teman-teman tuh kan, dia jurusannya ya jurusan kayak apa? IT misalnya jurusannya. Jadi ya portofolionya isi desain dia gitu, UI UX desain dia. Nah, sementara anak psikologi apa yang mau dibuat portofolionya gitu. Oke. Ini jawab jujur ya. Kalau portofolio, kalau kakak pribadi sih taunya kan itu hasil kerja ya, lembar kerja lah gitu. Jadi kalau psikologi sih sejauh ini setelah berapa tahun di dunia pekerjaan ini kakak belum pernah sih portofolio kalau psikologi ya. Nah, nggak tahu kalau ternyata nanti case-nya dapat. Tapi kalau misalkan memang kayak desain, nah itu kan pasti ada portofolio. Jadi contoh-contoh desainnya. Atau misalkan kalau anak teknik yang perlu skill AutoCAD atau skill-skill lain, nah itu kan bisa jadi ada portofolio. Atau yang kayak tadi tuh anak IT gitu, itu memang ada portofolionya. Tapi kalau psikologi kan kita lebih banyaknya itu ke soft skill yang memang kita bisa tonjolkan kan dari
ya hasil kerjanya kita secara langsung gitu kan ya. Jadi kalau portofolio sih selama ini kakak belum temu kalau anak psikologi. Benar ya Kak. Kalau ternyata diminta mungkin nanti boleh ditanya sama yang lebih berpengalaman ya. Siap Kak. Oke, itu aja sih Kak yang mau ditanya. Makasih banyak. Oke, thank you Valerin. Oke, Kausar. Oke. Kak, Pastor mau nanya, aku mau nanya nih. Gini, jadi kan kakak bilang kalau misalnya skill itu nggak usah dibikin poin-poin gitu, kalau bisa dinarasiin aja. Itu bener nggak tuh? Bener kan? Nah, ini mau nanya nih Kak. Enggak, belum. Ini mau nanya dulu nih Kak. Iya, oke. Mau nanya, kalau misalnya nanti di setiap, kan kita misalnya bikin bisa presentasi gitu, nggak kita bikin ratingnya gitu, terus kita bikin deskripsinya, terus kita bilang kita juga bisa mewawancarai, kita bikin deskripsinya, itu apa nggak bikin kakak kan ini kan selalu ngeliat CV orang ya kan, kakak nggak pusing gitu lihat banyak kata-kata atau dibanding dia cuma bikin rating dibanding kata-kata, itu gimana tuh Kak? Oke, ini kita clearkan ya, klarifikasi ya. Jadi buatnya itu per poin. Ya, jadi pakai poin, tapi jangan diratingin, ngerti nggak maksudnya? Contoh misalkan kan biasanya gini ya, biasanya kan orang buatnya itu administrasi alat tes psikologi, terus rating misalkan ada 5 bintang, yang ditandai cuma 4 bintang gitu kan ya, 1 bintangnya lagi enggak, biasanya kan gitu. Nah, maksud kakak itu cukup misalkan kayak poin gitu ya, misalkan bullet gitu kan ya, terus ditulisin mampu mengadministrasikan alat tes psikologi. Bisa dibuat misalkan dalam kurungnya EPPS, Papikostik, dan lain-lain gitu. Apa yang memang kalian ngerasa mampu. Kemudian poin selanjutnya misalkan menguasai teknik-teknik interview. Kemudian poin-poin lainnya. Jadi tetap dibuat per poin, bukan dijadiin satu kalimat cerita. Dibuat per poin, tapi dideskripsikan, nggak usah diratingkan, dinilaikan gitu maksudnya. Paham nggak, Kausar? Oh iya paham Kak, tapi jadi kita deskripsinya juga nggak boleh panjang-panjang ya. Nanti kalau panjang-panjang HR-nya pening gitu ya. Iya, jadi nggak usah panjang-panjang juga gitu. Itu sih, tapi balik ya ke preferensi masing-masing. Kalau kakak pribadi sih ngerasanya lebih mending dijelaskan seperti itu daripada di rating-rating. Dulu kakak awalnya juga kakak rating-ratingin gitu, terus kakak bingung sendiri berapa ya ratingnya, karena kan kadang subjektif juga tuh ya, Kak? Iya kan itu subjektif juga gitu. Kalau kakak mau ya kakak buat aja 5 semuanya gitu kan ya, atau kalau kita bingung kita buat 2, tapi misalkan nih sebenarnya kemampuan kita cuman di bintang 2 gitu, tapi kalau kita buatnya bintang 2 kan jadinya kayak menjatuhkan diri di dalam CV itu gitu kan ya. Jadi cukup mungkin di deskripsikan sedikit secara singkat gitu sih. Oh iya Kak, ngerti Kak. Oke. Kasih Kak. Oke, sama-sama. Teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Oke, dari Fadila Fairus Fasabila. Mau tanya dong Kak, tadi kan kalau belum ada pengalaman kerja atau nggak aktif semasa kuliah bisa cantumkan pengalaman jadi komting atau pernah ambil mata kuliah tertentu. Nah, ini dimasukkan di bagian mana Kak? Terus bagaimana ya Kak kalimat yang tepat untuk menuliskannya di CV? Oke. Bentar ya Kakak baca juga kepanjangan. Oke, jadi maksudnya itu kan kalau nggak ada pengalaman kerja atau nggak aktif gitu kan ya. Jadi misalkan di bagian pendidikan, misalkan kan kalian buat tuh Universitas Sumatera Utara Fakultas Psikologi gitu kan ya, tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, bisa ditambahin kayak poin di bawahnya. Poin di bawahnya misalkan menjadi mahasiswa berprestasi tahun ajaran bla 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 gitu. Terus di bawahnya lagi misalkan kalian tulisin gitu melakukan apa misalkan apa ya? Sorry, tadi apa? Oke, contoh kan kalau komting gitu kan ya, menjadi komting atau dijelasin lah komting itu apa,
di mata kuliah bla 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 gitu. Nah, mungkin kan bahasa komting itu kan juga enggak semua orang ngerti kan. Kayak contoh PEMA itu mungkin cuma di USU, kalau yang lain kan mungkin BEM gitu. Jadi bisa dijelasin menjadi komting bla bla bla, kalian jelasin misalkan ngapain aja emang kalian sebagai komting itu gitu. Nah, kemudian juga prestasi lainnya, atau kalau mata kuliah tadi sih sebenarnya kalau misalkan mata kuliahnya itu bagian pelatihan gitu kan ya. Kan itu kalian belajar training dan analisis. Nah, kalau kalian udah tulisin di skill sih nggak usah ditulisin lagi di atasnya. Tapi kalau kalian nggak tulisin di skill, kalian boleh tulisin mempelajari melakukan analisa jabatan, melakukan praktek analisa jabatan pada, kalau kakak dulu Bank Sumut, divisi bla 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 gitu. Nah, itu bisa dijelasin kayak gitu yang memang berhubungan sama pekerjaan yang bisa kalian lamar. Jadi dibuat per poin-poin di bawah pendidikan kalian itu gitu. Itu sih kurang lebih, atau pas SMA jadi ketua OSIS gitu, bisa ditulisin di situ. Tapi kalau memang pengalaman organisasinya banyak, ya cukup di satu sub baru organisasi gitu. Tapi kalau cuma nggak ada, ya dijabarin di bawah pendidikan gitu. Itu sih, kan banyak CV, kalau kalian bingung nanti kan buatnya gimana, searching aja di Google supaya dapat inspirasi menuliskannya seperti apa. Kalau kata-katanya mungkin cari orang yang bisa menuliskan kata-kata indah lah ya. Kalau kakak juga nggak bisa terlalu mengindahkan kata-kata gitu. Jadi pakai kata-kata yang baik dan mudah dipahami kalau kita bingung menuangkan isi kepalanya gitu. Oke, makasih Kak Putri. Gimana yang teman-teman yang lainnya? Masih ada pertanyaan, Kak? Aku mau nanya. Oke. Boleh kan? Boleh. Kak. Iya, ini. Halo. Kedengaran nggak? Halo. Iya, kedengaran. Kak, kalau menurut kakak pribadi, lebih penting pengalaman organisasi atau pengalaman kerja? Kalau kakak menyeleksi CV gitu. Kauti masih mute. Ketik aja lah ya. Oke, udah ada. Oke, lebih penting pengalaman kerja atau organisasi? Kalau udah punya pengalaman kerja ya. Kalau udah punya pengalaman kerja, lebih penting pengalaman kerja. Karena nanti kalau kalian tulisin pengalaman kerja, kalian kan harus deskripsikan tuh pengalaman kerjanya itu ngapain aja, tugas tanggung jawabnya, supaya kan tergambar jelas. Nah, kalau memang udah ada pengalaman kerja sih cukup pengalaman kerja aja. Karena kan kalian udah bukan tergolong misalkan fresh graduate lagi, misalkan udah punya pengalaman kerja 1 tahun gitu, ya cukup tuliskan pengalaman kerja gitu. Kalau kakak pribadi pun sekarang CV terbaru itu udah nggak ada pengalaman organisasi, karena memang udah isinya pengalaman kerja gitu, tapi memang pas fresh graduate ya isinya organisasi itu atau panitia-panitia gitu. Oke Kak, cukup jelas Kak. Thank you Kak. Oke, thank you. Gimana yang lainnya? Masih ada? Ayo. Boleh lagi nggak nanya? Ustaz mau naik lagi? Sorry Wildan ya. Wildan. Iya, jadi kan Kak sekarang di luar banyak tuh jasa pembuatan CV segala macam gitu. Nah, jadi kakak sebagai HR tahu nggak sih Kak nanti mana CV yang dibuat dari jasa pembuatan CV sama CV yang emang dibuat sama orangnya sendiri gitu? Oke, kalau secara cuma lihat gitu aja ya nggak tahu itu dibuat orang yang pakai jasa CV atau dibuat sendiri gitu. Cuman ya itu balik lagi manfaatnya kan ke kalian gitu. Kalau memang kalian ngerasa bisa, sebenarnya kan jasa buat CV itu kan cuma desainnya aja kan. Kata-katanya kan semuanya dari kita kan. Kalau kita ngerasa memang kita nggak cukup bisa desain,
sebenarnya kan desain itu banyak sekarang kan, buat CV bisa dari Canva, dari yang lain-lain gitu. Tapi kalau kita ngerasa nggak pede dengan desain kita sendiri, ya nggak apa-apa pakai jasa CV itu. Yang penting isi kontennya itu memang dari kita gitu. Atau kalaupun mereka memperbaiki isi dari kita, misalkan bahasa yang kita gunakan kurang baik gitu, mereka perbaiki, ya sebenarnya nggak apa-apa, itu kan jadi poin plus juga selagi nggak mengubah maknanya gitu. Tapi kalau kakak pribadi nggak bisa bedain sih CV yang dibuat jasa-jasanya atau CV yang dibuat sendiri. Tapi kalau CV yang dibuat di Canva kakak tahu, karena kakak udah, soalnya kan template-nya itu aja gitu. Tapi kan sebenarnya penilaiannya kan nggak dari template yang gitu-gitu aja atau template yang monoton, tapi dari isinya. Jadi nggak masalah sih kalau misalkan mau minta bantuan buat CV, itu nggak masalah. Ibaratnya kita minta didesainin aja, tapi kita kan nggak mengubah isinya itu. Jadi nggak masalah. Intinya isinya memang ya dari kalian, sesuai dengan data diri kalian. Kecuali dia ngubah-ngubah ya, gitu. Kalau ketahuan juga nggak apa-apa kok, kan bukan plagiat kan. Kecuali buat tugas nyontek di Google ya. Nah, itu kan baru susah. Tapi kalau misalkan pun ketahuan buatnya di jasa gitu, ya harusnya nggak masalah, kecuali kalian ngelamarnya sebagai desain gitu. Terus desain-desain kalian itu dibuatin sama orang, nah itu baru jadi masalah. Oke, Wildan, gimana? Wildan kenapa mau pakai jasa? Enggak kok Kak, kan sebenarnya jasa itu juga sebagai ini sih alternatif gitu. Tapi kan banyak juga sekarang jasa yang bantu bedah CV gitu. Jadi kalau bantuin kalian untuk bedah CV, misalkan bahasa kalian ternyata kurang baik, diperbaiki, ya nggak masalah gitu. Oke. Ada lagi? Ada Kak. Udah nggak? Ke DM. Ada nggak contoh deskripsi diri yang pernah menarik perhatiannya Kakak Uti? Kakak Uti. Gitu. Ada, tapi kakak nggak inget. Gimana ya? Ada. Jadi kakak juga kadang kalau lihat CV orang tuh kayak, kok dia bisa buat kayak gini ya? Kok nggak kepikiran gitu. Kayak ngerasa, keren juga gitu. Kok nggak kepikiran. Tahu Kak Gina Fahira? 17. Nggak tahu ya? Tahu. Apatis kalian ya? Tahu Kak, saya tahu Kak. Oke, kemarin salah satunya itu yang kakak ngeliat CV Gina itu. Nah, itu bagus gitu. Kakak juga mikir, Oke, kakak juga mikir kok nggak kepikiran buat gini. Nah, CV dia itu memang 2 halaman gitu kan, tapi isinya memang berbobot gitu, jadi ya nggak masalah gitu. Sebenarnya kan ngeliat CV juga first impression ya. Jadi kalau udah dikemas dengan baik, udah bagus ya akan menarik gitu. Jadi kalau tadi kan gambaran diri secara singkat. Sebenarnya simpelnya ya cukup jelasin, misalkan kalian itu normalnya ya lulusan dari mana, terus kalian tertarik dengan dunia kerja apa, alasannya kenapa, terus juga kalian orang yang seperti apa gitu. Kurang lebih sih yang kayak gitu, yang memang kalian gunain kalimat kata-kata yang punya power, maksudnya itu ya yang bisa menjual gitu. Misalkan kalian kalau kakak dulu kakak dulu CV-nya bahasa Inggris, jadi kakak bingung juga jelasinnya, orang nggak pandai-pandai kalau jawab bahasa Inggris ya kan. Jadi nanti kalau ada yang mau mungkin mau dibantuin, chat aja ya. Karena kakak banyak sih ngelihat kayak bagus gambaran dirinya, tapi nggak ingat. Karena kan CV yang dilihat setiap hari kan ngelihat CV lebih dari puluhan, jadi nggak ingat juga gitu. Sorry ya nggak menjawab. Oke Kak, ini teman-teman kita batasi dulu ya sampai saat ini pertanyaannya. Tapi ada satu pertanyaan lagi Kak yang terakhir. Seberapa penting sih IPK tinggi bagi seorang HR? Oke, nggak penting-penting kali sih. Jadi sebenarnya
IPK penting, tapi kan tergantung gitu. Yang penting nggak 1, apa istilahnya nasakom ya. Ada yang nasakom. Jadi jadi sebenarnya IPK itu bukan jadi tolak ukur yang terlalu dilihat. Cuman untuk fresh graduate itu salah satu yang dipertimbangkan juga. Kalau kalian ngelamarnya itu ke perusahaan-perusahaan yang memang dia punya patokan IPK. Nah itu kan kayak IPK minimal 3,2, 3,25 untuk negeri misalkan, kan ada yang kayak gitu ya. Atau 3,5 untuk swasta gitu. Nah itu akan jadi pertimbangan. Tapi kalau kakak pribadi, kalau kakak pribadi ya, personal kakak nggak terlalu melihat IPK sih. Karena kan kembali lagi ke dirinya nantinya seperti apa gitu. Selagi IP-nya masih 2,75 ke atas, insya Allah nggak apa-apa lah. Tapi jangan karena nggak terlalu jadi pertimbangan, jadinya santai aja ya. Karena kan itu juga menentukan. Kalau kalian ngelamarnya perusahaan swasta ya mungkin lebih dilihat skill dan lain-lain. Tapi kalau kalian ngelamarnya ke yang negeri, BUMN gitu kan ya, pemerintah dan lain-lain, itu kan ada batasan minimal IPK-nya seperti apa. Jadi semangat pejuang IPK. Ada yang IPK 3,5 ke atas. Ada Kak, tapi bukan kami. Kok gitu? Kan bisa. Oke, makasih ya Kak Uti atas jawaban terakhirnya. Buat teman-teman mungkin masih ada pertanyaan lain, tapi ya karena keterbatasan waktu kita stop dulu ya pertanyaannya, kita limitkan sampai saat ini aja gitu. Kalau begitu kita masuk ke sesi berikutnya aja, pemberian sertifikat. Oh, ada sesi selanjutnya. Seremonial yang akan dilakukan oleh Kepala Departemen Kesejahteraan Mahasiswa Wildan Fadli. Kepada Wildan kami persilakan. Sihi Wildan. Bentar ya, lihat dulu. Keren ya Wildan sekarang. Udah tukang tanda tangan. Aduh, alhamdulillah ya, Kak. Nah, kemarin juga jadi ketua panitia PKKMB Kak saya Kak ini. Ngeri. Ngeri. Padahal dulu pas PKKMB. Ngeri Wildan emang Kak sekarang. Ngeri. Iya, Bagus lah Wildan kan, improvement ya kan. Iya benar Kak. Tapi nggak serunya online Kak, nggak kayak kami dulu. Oh iya, PKKMB-nya online ya. Iya, sabar Kak. ya, nggak bisa inilah kalian apa yel. Iya Kak, nggak ada dimatiin lampu Kak. Nggak ada drama ya. Iya Kak. Iya Kak, jadi sebagai bentuk tanda terima kasih kami kepada Kak Uti, kami memberikan sertifikat kepada Kak Uti karena telah meluangkan waktunya kepada kita di sini berbagi ilmu, semua ilmu yang sangat bermanfaat, ilmu yang sangat berharga, mungkin yang susah kita dapat di luar gitu, tapi Kak Uti mau membaginya kepada kita gitu. Jadi kami lampirkan sertifikat kepada Kak Uti. Mungkin bisa bagian ini IT foto di foto. No, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, selesai. Jadi nih penyerahannya online ya Wildan ya? Iya Kak. Kalau mau langsung juga boleh kok nanti. Oke, kita udah selesai dari sesi pemberian sertifikat. Nah, sayang sekali kita sudah di penghujung acara. Aduh, sebenarnya nggak mau sih Kesma Intalk ini selesai. Aduh, masih mau bincang-bincang sama Kak Uti dan teman-teman semua. Karena ini acara bareng-bareng ya, kumpul-kumpul ya. Aduh, sayang sekali ini nggak bisa kita lakukan terus-menerus, tapi sayangnya harus berakhir ya kan Bang Kampana. Iya, tapi ya kita doain aja ya, semoga pandemi ini cepat selesai. Biar kita kalau mau jumpa dari online ini lagi gitu, kita bisa offline gitu. Terus juga kalau misalnya kita ngadain Kesma Intalk berikutnya, ketemu Rama lagi, kita bisa langsung tatap muka gitu. Doain aja secepatnya bisa kayak gitu. Amin.
Oh ya, jangan lupa untuk follow IG PEMA, IG Kesma FPSI USU, dan juga ada LinkedIn PEMA Fakultas Psikologi USU. Oke, kalau gitu kita masuk sesi foto lagi, gimana? Foto lagi? Ada yang mau foto lagi? Gimana, pada mau foto lagi nggak? Udah pakai daster kayak orang ini. Ya, Boleh, mungkin pada... boleh. Pada ganti lagi ya. Gimana? Kayaknya pada dari tempat tidur sih. Enggak. Oke, saya perwakilan dari Departemen Kesma, Kak Uti, mengucapkan terima kasih banyak Makasih juga. udah mau ngasih informasi dan juga ilmunya ke kami. Makasih banyak juga buat teman-teman dari Departemen Kesma yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, dan juga yang pasti teman-teman yang udah join bareng sama kita. Makasih banyak semuanya. Makasih banyak semuanya. Oke, kalau begitu mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Saya Kampana Putra Harahap dan saya Natasha Arini. Pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di Makasih. acara Kesma lainnya. Makasih semuanya. Sukses Makasih, kuliahnya. Kak Uti. Semoga lulus Kak cepat. Kasih Kak Uti. Amin. Terima kami di tempat kakak ya. Semuanya ya. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Makasih, Kesma. Makasih Valerie. Makasih, Kak Eri. Terima kasih. Kembana udah ambil skripsi? Belum tahu sih Kak, cuman masih ngirim outline aja. Kalau diterima ya ngambil. Oh, ini belum masuk semester 7 ya? Baru hari ini masuk Kak. Oh, hari ini. Oh, kemarin-kemarin libur. Iya. Oh, gitu. Oke. Baiklah, sukses ya. Ya, Makasih, Kak Kak. Uti. Oke. Izin live ya. Terima kasih banyak Kak sekali lagi. Iya, Semuanya, Terima kasih Kak. banyak, Kak. Oke. See you Kak Uti. See you, Wildan.